Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok mata kuliah Bengkel Elektronika, offering A, Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Gia Febiliani Laimoy. Saya Elda Octaviastri Lalu yang Ningtyas. Saya Fatma Riza Ciprina Hujam. Saya Dewi Anggi Permata. ya. Sekian dari perkenalan singkat kami. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan kepada dosen kami, Bapak Yogi, bahwasan dalam pembuatan bengkel elektronika ini, dalam perancangan robot line follower, kami memiliki beberapa kendala. Yang pertama, ada beberapa alat yang kami kendala untuk memilikinya dan susah juga untuk kami aplikasikan. Lalu yang kedua, dalam pembuatan skematik PCB-nya, kami mengalami kendala beberapa kali telah mengulang membuat rangkaian PCB-nya, namun ada beberapa jalur yang terputus. Lalu dalam pembuatan pencetakan PCB pula, itu mengalami banyak kendala, baik dari yang jalurnya terputus, bahkan tidak baik dalam merancangkan PCB-nya yang kami cetak. Jadi dalam pembuatan bengkel elektronika ini, robot line follower, kemarin kami mencoba pada pencetakan ada satu PCB yang dapat kami gunakan dan kami telah mengerjakannya sampai pada tahap penyolderan beberapa alat dan bahan yang kami cantumkan dalam PCB itu. Lalu pada pengerjaannya ketika disatukan alat dan bahannya semua, LED-nya tidak aktif atau tidak menyala. Jadi kami masih dalam tahap belum sempurna dalam mengerjakan robot line follower ini pada mata kuliah bengkel elektronika. Mungkin ini beberapa yang kami sampaikan sebelum kami akan melanjutkan pada pemaparan materi PPT pengenalan robot line follower. Kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu robot line follower adalah robot yang didesain untuk mengikuti jalur atau garis yang telah ditentukan. Teknologi ini banyak dimanfaatkan dalam industri, logistik, dan pendidikan. Untuk prinsip kerja line follower sendiri adalah, yang pertama adalah mendeteksi garis. Sensor optik mendeteksi garis di lantai dan mengirimkan informasi ke mikrokontroler. Untuk yang kedua, pengolahan data. Mikrokontroler memproses data dari sensor dan menentukan posisi robot terhadap garis. Yang ketiga, pengaturan pergerakan mikrokontroler mengendalikan motor untuk menggerakkan robot agar tetap berada di atas garis. Selanjutnya yakni mengenai komponen utama line follower. Yang pertama yakni sensor optik, di mana sensor tersebut memiliki fungsi mendeteksi keberadaan dan posisi garis yang akan diikuti. Dan yang selanjutnya adalah microcontroller atau IC yang untuk sebagai memproses data dari sensor dan mengontrol pergerakan robot. Dan yang terakhir adalah motor penggerak. Di sini berfungsi untuk menggerakkan roda robot berdasarkan algoritma kontrol. Yang selanjutnya adalah desain mekanik line follower. Desain mekanik yang follower memiliki satu bentuk badan, desain badan yang ringan, ramping, dan stabil untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua adalah penempatan sensor. Penempatan sensor yang optimal agar dapat mendeteksi garis dengan akurat. Dan yang ketiga adalah roda dan
konfigurasi. Pemilihan roda dan konfigurasi yang memudahkan manuver mengikuti jalur. Lalu yang berikut mengenai sistem kontrol line follower. Yang pertama, kontrol proporsional, yaitu gerakan robot proporsional dengan jarak dari garis yang dideteksi. Lalu yang kedua, kontrol integral, mengompensasi kesalahan posisi robot untuk menjaga agar tetap berada di atas garis. Lalu yang ketiga, kontrol diferensial, mengantisipasi perubahan posisi robot dan memperbaiki arah gerak. Selanjutnya, algoritma navigasi line follower. Yang pertama, ada deteksi garis. Sensor mengumpulkan data posisi garis yang diikuti. Lalu yang kedua, perhitungan kesalahan. Mikrokontroler menganalisis data sensor dan menghitung perbedaan posisi robot dengan garis. Lalu yang berikut, yang ketiga, koreksi gerakan. Mikrokontroler mengendalikan motor untuk mengoreksi gerakan robot agar tetap mengikuti garis. Selanjutnya, aplikasi dan manfaat line followers. Yang pertama, industri. Dalam industri, line followers berfungsi untuk membantu otomasi proses produksi dan logistik di pabrik. Yang kedua, di bidang pendidikan, digunakan dalam pembelajaran robotika dan pengembangan keterampilan teknis. Dan yang terakhir, hobi. Menjadi alat untuk eksperimen dan hiburan bagi penggemar robotik. Lanjut. Tantangan dan yang selanjutnya, tantangan dan pengembangan masa depan. Tantangan, yang pertama navigasi di lingkungan kompleks, dan yang kedua integrasi dengan sistem lain, yang ketiga efisiensi energi. Pengembangan. Pengembangan ada 3, yang pertama peningkatan sensor dan algoritma, dan yang kedua penerapan AI dan ML, dan yang ketiga desain modular dan fleksibel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.